kembali dalam ibadah minggu pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, marilah persiapkan kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita dengan menyanyikan lagu pujian Lord I Give You My Heart. My desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. With me, I give you praise. All that I adore is in you. I give you my heart. My heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath, every day, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. This is my desire. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. Within me, you praise. All I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Have your way in me. Lord, have your way in me. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di kesempatan hari Sabat minggu ini Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan. Dan kiranya Engkau beracara, Roh Kudus hadir di tengah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini. Kiranya persekutuan dengan Allah, pertolongan dan Allah, Roh Kudus akan bersama dengan kita sejak ibadah dimulai sampai pada tamatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 menyatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Marilah kita memuji Tuhan
bersorak atas kemuliaan dan kebaikan Tuhan dengan lagu pujian Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saat ini saya membuka ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang hendak bersaksi bisa melambaikan tangannya. Apakah hari ini ada yang hendak bersaksi? Saya boleh bersaksi, Tabita. Silakan. Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya mau menyaksikan dengan situasi yang saat ini sangat-sangat membuat kita benar-benar konsentrasi, fokus kepada Tuhan, tapi juga bagaimana kita belajar untuk tetap harus taat dan mengikuti aturan pemerintah, aturan kesehatan, demi untuk kebaikan kita bersama. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bersaksi tentang kami adik kakak berkomitmen untuk setiap Sabtu, karena kami buat menyesuaikan jam dengan Kak Koni yang di Montana. Jadi pastinya kami menyesuaikan waktu untuk doa hari Sabtu jam 9 di saya, jam 10 di Kawel Makupang, jam 11 di Kak Herma di Ambon, sementara di Kak Koni itu jam 9 sampai jam 10 malam. Jadi kami benar-benar sudah dari
3 minggu, 4 minggu yang lalu. Tapi memang ketika kita berkomitmen dan kita mau serius untuk fokus kepada Tuhan dan mau berdoa, karena memang pada akhirnya kita hanya bisa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tapi memang ketika kita mau sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, saya merasakan bahwa tidak mudah. Tidak mudah kita mau kembali lagi kepada Tuhan dalam pengertian bahwa ambil waktu kita, pasti saja ada gangguan-gangguan. Waktu kami berkomitmen untuk dengan melihat situasi keadaan yang terjadi, COVID yang terus berkembang, dan akhirnya kami sempat berdiskusi bahwa COVID ini bukan hanya sekedar virus, tapi dia sudah seperti bakteri yang bisa masuk dalam berbagai macam hal. Tidak hanya dari makanan, minuman, tapi juga ketika kita berhadapan mungkin dengan orang lain dalam berbagai macam hal. Jadi bagaimana kita memprotek kita punya diri sendiri. Dan waktu kami mau memulai Bapak Ibu itu tidak mudah. Minggu pertama nggak jadi. Waktu pagi biasa saya dengan Riko kami ambil waktu coba jalan pagi, tahu-tahu dikabarin sama Kak Koni, dulu kita nggak jadi doa karena didoakan saja karena Kak Welma sakit, dia jatuh dan itu lutut benar-benar nggak bisa, benar-benar harus bed rest dan itu tidak bisa berdoa. Oke, saya bilang ya udah kita istirahat, kita berdoa aja di tempat masing-masing. Sabtu berikutnya lagi Bapak Ibu nggak bisa lagi. Ada lagi kendala dari Kak Welma lagi. Nggak bisa karena ada kegiatan. Saya juga nggak bisa karena ada kegiatan. Sepanjang minggu itu pasti dalam 1 minggu berjalan itu pasti kami akan komunikasi 2-3 kali. Adik kakak kami video call, terus kami sharing banyak hal, lalu endingnya biasanya kami berdoa. Sampai kemarin, Sabtu kemarin pun, akhirnya mau memulai lagi Bapak Ibu, tidak jadi lagi. Giliran sekarang Kak Koni yang sakit, seperti yang dialami oleh Pak Gembala, cuma berurusan lagi dengan perut, karena memang ternyata di Montana itu cuacanya tidak terlalu bagus, sehingga ternyata Kak Koni itu dehidrasi dan berpengaruh di perut. Akhirnya nggak bisa berdoa. Tapi Kak Welma gantian, Kak Welma bilang kalau kita terus mengikuti situasi seperti ini akan membuat kita akhirnya tidak bisa untuk berdoa. Ya sudah, kalau memang Kak Koni nggak bisa, mari kita berdoa. Akhirnya saya bilang ya udah kita seberapa, ya, kalau memang Kak Koni nggak bisa, ya udah Kak Welma, saya dan Kak Herma yang di Ambon bersama dengan Riko yang di sini. Akhirnya kami berdoa. Kami berdoa dan ternyata waktu kami sharing itu bahwa ada banyak hal yang terjadi melalui virus COVID-19 ini. Jadi bersyukur kita punya fisik yang kuat, kita punya kesehatan yang kuat, tapi itu tidak menjamin. Karena semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan, semakin kerinduan kita untuk punya waktu dengan Tuhan, justru itu iblis memakai dengan banyak cara. Kadang buat malas, kadang buat ngantuk, atau mau baca firman Tuhan aja udah nggak bisa. Tapi saya hanya mau menyaksikan di sini Bapak Ibu bahwa dengan adanya situasi seperti ini, Tuhan mengajak kita untuk benar-benar hanya fokus dengan Tuhan. Hanya mau bersandar dengan Tuhan. Karena saat ini justru iblis, si Lucifer dengan berbagai triknya luar biasa membuat kita, jadi akhirnya kita fokus dengan COVID, kita fokus dengan parno, mesti vaksin, sementara ada banyak informasi, vaksin begini nggak bisa, ada banyak kelemahannya, ada banyak membuat banyak hal. Tapi mau tidak mau, memang kita harus melewati situasi seperti ini. Jadi yang mau saya saksikan di sini Bapak Ibu bahwa situasi boleh mengguncangkan kita, keadaan apapun yang terjadi di sekitar kita membuat kita kadang sampai terpuruk atau benar-benar membuat kita lemah, tapi jangan sampai kita mengurangi waktu kita dengan Tuhan. Itu kendalanya luar biasa, itu yang kami alami. Jadi biarlah kesaksian saya mengajak kita semua supaya jangan sampai kita tergoda dengan berbagai hal. Contoh semalam aja, saya sempat berdiskusi dengan Ibu Pendeta Lili, aduh kita nggak jadi lagi doa malam, karena ternyata ada banyak kendala. Mungkin dilihat itu sepele, tapi ternyata
itu butuh konsentrasi kita. Karena kalau sudah mulai menurun, kita punya kerinduan untuk doa, nah itu akan semakin besar peluangnya untuk selesai. Akhirnya nggak bisa berdoa. Akhirnya terima kasih untuk dua pendeta juga Pak Gembala, selalu sekalipun mungkin tidak bisa full time, tapi selalu mensupport di WA group, juga pribadi, saling sharing bahwa sekalipun kita tidak bisa offline, tapi melalui Zoom seperti ini, mari kita mengambil waktu supaya terus hanya bisa berdoa dengan Tuhan. Uang dan segala macam itu bisa dicari, tapi kesehatan dan fokus kita dengan Tuhan itu yang terutama. Biarlah kesaksian saya menguatkan kita semua, gunakanlah waktu kita untuk terus bergantung dan hanya bisa ada komunikasi dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya dapat message ini Bapak Ibu, mungkin Om David mau kasih kesaksian langsung. Boleh ya Tabita? Ada informasi langsung. Ya, saya kembalikan ke Tabita. Note aja Om David mau kasih kesaksian setelah ini. Terima kasih. Silakan. Baik, untuk keluarga Pak David, jika ada ingin memberikan kesaksian, dipersilakan. Ya. Tabita, sepertinya keluarga Om David tiba-tiba leave out, sepertinya mungkin ada masalah dengan. Saya dulu deh kesaksian, Bu. Ya, silakan. Pak David. Ya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih untuk Shalom semuanya. Shalom. Dan saya juga terima kasih Pak Gembala sudah sehat. Kami senang Pak melihat Bapak sudah sehat. Dan saya juga mengucapkan selamat berbahagia untuk Ibu Stella bersama suami barunya agar berumah tangga dengan baik. Saya akan memberikan kesaksian di mana beberapa minggu ini memang kami dihajar semua penyakit. Pertama istri yang dihajar itu memang mungkin gejala-gejalanya yang kita browsing seperti varian-varian baru itu ya. Saya merasakan pertama istri sudah nggak mencium bau apa-apa, rasa pun juga udah nggak merasakan, dan kadang juga sesak. Jadi kami kesimpulan untuk mandiri dulu di rumah. Istri berapa hari baru saya juga merasakan gitu. Sudah nggak merasa bau minyak kayu putih, batuk-batuk itu rasanya sakit. Lalu air rasanya dingin sekali kayak di kutub, kita kalau kena air kadang juga kayak di gurun rasanya panas. Jadi nggak tahu itu varian-varian apa yang baru-baru itu, kami tidak memikirkan hal itu. Yang penting kami merasakan ini penyakit zaman dulu lah, ini mungkin lagi flu aja ini biasa. Jadi nggak ada wangi-wangian atau apa. Saya hanya berpikir itu aja, jadi supaya nggak ada menjadi rasa takut di dalam diri saya. Jadi kami ini lagi dalam tahap berjuang untuk menghilangkan rasa khawatir itu. Dan saya percaya Tuhan pun juga akan membantu saya dalam proses semua. Jadi itu kesaksian yang bisa saya sampaikan. Memang virus itu ada nyatanya. Dulu memang saya merasa itu hanya omongan aja lah. Ini enggak ada, ini hanya bisa-bisanya aja mereka bicara begini. Tapi setelah kita merasakan hal itu masuk ke dalam tubuh kita, memang benar-benar agak-agak ngeri-ngerian juga. Kayak badan rasanya sudah kayak nggak ada tenaga, dan serba rasa takut pokoknya. Serba nggak enak apa yang ada di rasa badan. Tapi saya percaya itu adalah penyakit yang Tuhan berikan, dan Tuhan pun juga akan mengakhirinya dengan cara Tuhan sendiri.
Jadi sekali lagi untuk saudara-saudara saya yang ada di sini, jagalah kesehatan, mencegah lebih baik daripada nanti mereka datang ke dalam tubuh kita, baru kita ada rasa takut. Jadi selagi sehat, dijagalah sungguh-sungguh tubuh kita. Entah itu vitamin, entah itu daya tidur kita yang bagus, makan, minum yang sehat, berteman dengan orang-orang yang sudah kita kenal, dan jaga jarak lah. Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk semua yang ada di tempat ini, agar semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Dan saya ingin menyanyikan sebuah pujian. Ibu Lulu mohon izin, karena pujian ini menguatkan saya di dalam saat saya lagi lemah tubuh saya. Jadi saya ingin menyanyikan sebuah pujian. Bersamamu Tuhan. Ini lagu di mana saya bisa kuat bila saya sedang menyanyikan lagu ini di saat saya berbaring di tempat tidur. Mohon izin Bu Lulu sebentar ya Bu, Pak Pembala sebentar Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Indra. FM tender. Line in. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Engkau datang bersamaku, juga musik hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Berbuatkan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamaku Bapa, ku lewati semua perjalanan keburukan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan, anugerah besar berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku, hingga musuh tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamaku Bapa, ku lewati semua
perkenalan yang bukan hatiku. Engkau yang bercinta, sembih pertolongan, anugerah dosa terlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, melewati semua perjalanan yang bukan hatiku. Engkau yang bercinta, memberi pertolongan, anugerah besar melimpah bagiku. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selagi kita sehat, jagalah kondisi kita, jangan sampai kita terlena dengan keadaan yang saat ini terjadi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Baik, terima kasih untuk kesaksiannya, Pak. Apakah dari keluarga Pak David ada yang hendak memberikan kesaksian? Oke. Bisa didengar ya? Halo? Bisa Om. Bisa dengar ya? Iya Om. Halo? Bisa Om, bisa. Bisa dengar ya? Matikan satu. Ambil aja.
I'm so glad that He loved me. He's more precious than silver. He's more precious than gold. For this love of Jesus, it's a love that it has. His love is higher than the mountain. His love is deeper than the sea. Oh, I'm so glad I love Jesus. I'm so glad that He loved me. He's more precious than silver. He's more precious than gold. Oh, this love of Jesus. It's a love that in my soul. Oh, my. Oh, this peace of God. It's the most blessed in the oh, my soul. There's no love to be loved. It just grows and grows and grows. As love is higher than the mountain. As love is deeper than the sea. Oh, I'm so glad I love Jesus. I'm so glad that He loved me. He was the precious than silver. He was precious than gold. Oh, this love of Jesus. And His love that in my soul. I was set free from my I was led to the light. It was crowded. I was being with the priest. Oh. And He brought the joy in my life that I never know. As love is deeper than the mountain. As love is deeper than the sea. Oh, I'm so glad I love Jesus. I'm so glad that He loved me. He's more precious than silver. He's more precious than gold. Oh, this love
love of Jesus. It's your love that in my soul. It's love of Jesus. It's a love down in my soul. Praise the Lord. Baik, Bapak Ibu atas kesaksiannya. Kiranya melalui kesaksian ini kita semakin diberkati Tuhan. Saat ini saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tanpa tuntunan dari firman Tuhan, kita tidak akan tahu kemana kita akan melangkah. Namun, ketika kita dipimpin oleh firman Tuhan, maka kita memiliki keyakinan dan kesetiaan pada janji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan lagu dari awal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan lagi atau masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan
Kebenaran firman-Mu Tuhan menguatkan kami semua yang dalam keadaan kelemahan, baik dalam keadaan terganggu kesehatan maupun yang dalam memiliki masalah Tuhan. Engkau kuatkan kami Tuhan. Engkau urapi kami semua. Firman-Mu menjadi jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang hamba sampaikan adalah perkataan yang diurapi oleh Roh Kudus dan oleh bimbingan-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, supaya sebentar semua jemaat yang terlibat langsung dengan Zoom ini ataupun yang mendengarkan recording ini, tatkala mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan karena kita bisa berbakti lagi. Sebenarnya saya ada rencana mau mulai ibadah offline, tetapi situasi tidak membaik di masa pandemi ini. Kita bersabar dan saya dalam permenungan waktu saya juga sakit. Saya banyak merenung dengan Tuhan, dan sekalipun kita punya apa aja, kalau kita punya kesehatan itu terganggu, dan saya juga melihat keluarga Bu Novi sekeluarga kan di grup saya ikut telepon chatting sama Rina ya, tanya sih gimana itu, dan situasi kiri kanan semua orang-orang. Masa pandemi ini membuat kita harus selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan bersama Tuhan, ya kita akan mendapatkan perlindungan. Walaupun bagaimana Tuhan pasti tolong kita, berikan kekuatan. Terbukti keluarga Pak Indra diberikan kekuatan untuk melawan masa-masa krisis ini. Tapi kita juga harus jaga kesehatan. Dan firman Tuhan pada siang ini saya mau mengambil tema haus akan Tuhan. Kita orang percaya harus memiliki rasa haus terus akan Tuhan. Apa maksud dengan haus akan Tuhan? Sama halnya kita meminum minuman. Manusia itu perlu minum, kalau tidak dia dehidrasi. Ya. Waktu saya diinfus kemarin, saya merenung bahwa cairan itu sangat memiliki peranan yang tinggi buat badan manusia. Dan kita harus merasakan selalu haus akan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam haus itu adalah mencari Tuhan. Haus akan bagaimana kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan bagaimana? Banyak orang dunia mencari Tuhan dengan cara stres. Bahasa aslinya dia berkata episeteo, mencari Tuhan dengan stres, dengan stres, dengan banting tulang, mencari kemana-mana, seperti mencari ini. Tapi di dalam orang percaya, mencari Tuhan hanya satu kalimat saja, seteo. Seteo, atau artinya apa seteo? Hanya rasa haus untuk menyembah Tuhan. Hanya rasa lapar untuk menyembah Tuhan. Itu seteo. Dan kalau kita ingin masuk lebih dalam lagi dalam menyembah Tuhan, maka kita akan melihat kebenaran Tuhan datang dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan akan datang kepada kita. Kita tahu di dalam Lukas 19 ada satu cerita di sana, Sakius. Dia ketika dia mencari Tuhan dia cari sampai dia naik atas pohon. Baru dia menemukan sebuah kebenaran dalam hidupnya. Tanpa kita mencari Tuhan, tanpa kita haus akan firman Tuhan, kita tidak pernah akan menemukan kebenaran itu dalam hidup kita. Yesaya 55 ayat 6 sampai 8 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama berkenan ditemui, karena satu ketika kita sudah tidak bisa menemukan Tuhan itu. Karena apa? Sudah pada masa akhir.
penentuan, penghakiman. Mazmur 105 ayat 4 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mencari Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Mencari Tuhan kita mendapatkan sebuah anugerah. Haus akan kebenaran firman Tuhan kita mendapatkan anugerah bahwa Tuhan selalu akan bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kekuatan Tuhan, Roh Kudus, urapan, kasih anugerah akan bersama dengan kita. Saya dengan Om David selalu chatting hampir setiap hari dengan kalimat ini yang saya selalu pakai. Om, selalu dalam anugerah kasih Tuhan ya Om ya. Karena saya merasakan itu ketika saya juga disembuhkan oleh Tuhan beberapa hari kemarin. Itu hanya karena kasih anugerah Tuhan. Orang mau punya uang juga percuma sekarang. Rumah sakit penuh di mana-mana. Hanya anugerah Tuhan. Hanya haus akan kebenaran firman Tuhan. Sanggup membuat kita memiliki kekuatan, memiliki daya tahan tubuh. Kenapa? Ketika kita haus akan firman, ada iman di situ. Iman dibangun. Imun kita dalam iman kita dibangun. Dan tentunya saya mau katakan, tetap dengan menjaga kesehatan, minum vitamin. Karena tanpa pun dibangun dengan vitamin, itu sia-sia saja. Nah, yang saya mau sampaikan, ada 3 poin hari ini. Untuk kita bisa masuk ke dalam kekuatan yang Tuhan miliki. Masuk ke dalam urapan roh Tuhan. Masuk ke dalam urapan Roh Kudus. Karena dengan haus akan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan ini. Kekuatan kita akan bersama dengan Tuhan. Tapi yang Tuhan minta, ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, saya mau undang kita baca di dalam Roma 6 ayat 17 sampai dengan 18. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajarannya yang telah diteruskannya kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dilepaskan dari dosa. Kita sudah bukan slave to sin, bukan budak lagi. We are freedom now. We don't slave anymore. Because what? Because apa? Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita sudah tidak dikuasai oleh sesuatu atau dikontrol oleh sesuatu, yaitu dosa. Kita sudah dibebaskan. Karena apa? Karena kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau engkau adalah hamba kebenaran, anugerah Allah akan datang dalam hidupmu. Anugerah Allah akan menyertai kehidupanmu setiap napas kehidupanmu. Anugerah Allah akan bersama dengan engkau. Dan ketika anugerah Allah datang dalam kehidupanmu, kehidupan keluargamu, pemeliharaan Allah akan datang. Masuk, tinggal serta di dalam kehidupan. Dia akan menjaga keluargamu. Dia akan tutup bungkus kuasa darah dengan kuasa darah anak domba Paskah. Melingkupi kehidupan kita. Karena apa? Engkau sudah dimerdekakan. Dan kebenaran Allah hidup dalam kehidupan keluargamu. Tidak ada kontrol lagi. Kita sudah bukan slave lagi. Slave of sin, of hamba dosa. Kita sudah tidak seperti itu lagi. Karena ketika Yesus naik ke Golgota, Yesus naik di kayu salib itu, kuasa dosa itu, kontrol dosa itu, lepas dari kehidupan orang percaya yang mau menerima dia sebagai juru selamat. Itu yang pertama. Karena dulu kita adalah hamba dosa, kita telah lepaskan. Roma 6 ayat 17 dan 18 sampai seterusnya sudah menjelaskan dengan sangat tepat bahwa engkau sudah lepas
dari ikatan sesuatu, ikatan dosa. Apa yang kedua? Kita buka di dalam Roma 10. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Roma mengatakan akan diselamatkan. Kembali, apa masalah kehidupan kita saat ini? Apa pergumulan, kesehatan, ekonomi, keperluan apa saja? Saat ini Tuhan katakan, engkau berseru kepada namaku, aku akan menyendengkan telingaku. Dan aku akan menjamah, menjawab, memberikan pertolongan. Hanya satu, ketika engkau berseru dengan seru-seru, dengan seseru-serunya kepada Tuhan, berseru, engkau sertai dengan iman. Karena apa? Ayat 14 mengatakan dalam Roma 10, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Amin. Bagaimana engkau berseru kepada Tuhan kalau engkau tidak memiliki iman? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana kita mau percaya kalau kita tidak minum atau kita haus akan kebenaran Tuhan? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya lagi? Makanya tugas kita memberitakan kepada orang-orang banyak bahwa hanya dengan tangan Tuhan, hanya dengan keselamatan dari Tuhan, aku akan melewati masa-masa yang sangat mengerikan ini. Sampai semua daerah sekarang berencana untuk lockdown. Situasi bukan membaik. Tapi Tuhan memberikan kita hikmat untuk tetap ada di dalam tangan Tuhan. Untuk tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Kita butuh keselamatan. Dan kita harus memberikan keselamatan itu juga kepada semua orang. Oleh karena itu kita dipanggil untuk menjadi kaki tangannya Tuhan. Untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan. Untuk melakukan kunjungan-kunjungan singkat melalui Zoom, melalui telepon, saling menguatkan. Saat ini kita tidak perlu bertemu langsung, tapi bisa saling mengontak. Saya juga baru dengar kabar tadi, Pak Indra sedikit terganggu kesehatannya. Jadi saya minta maaf karena baru tahu, jadi saya akan masukkan dalam pokok-pokok doa saya, Pak Indra sekeluarga. Saya sangat risau situasi begini, karena hanya dengan Tuhan kita harus bisa berharap dan bersandar. Yang ketiga, kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34, demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, itu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengorbanan Dia di kayu salib. Memberikan anugerah keselamatan, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba akan dosa. Dia juga mau kita memberikan kasih itu kepada sesama kita. Memberikan kasih itu bukan selalu berbicara materi. Tapi memberikan kasih itu adalah bagaimana kita saling mendoakan. Bagaimana kita saling menguatkan. Bagaimana kita saling bertegur sapa. Dan bagaimana kita setiap hari haus akan kebenaran firman Tuhan. Satu Korintus 2 ayat 14. 1
1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia duniawi, orang bodoh, mengatakan, ngapain kita berpikirin Ibu Lulu? Ngapain kita mendoakan Bu Lulu? Ngapain kita mendoakan Tante Eda? Itu manusia yang bodoh, manusia duniawi. Tapi manusia rohani kita dipanggil untuk saling mendoakan. Kita dipanggil untuk saling menjaga di dalam doa. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, dan kita katakan, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, jangan pernah engkau tinggalkan aku. Maka Tuhan akan mengatakan, I never leave you, my son, my daughter. I never leave you. I still beside you all day, all your life. I give, protect you. Apa itu bahasa Medan? Saya juga bingung bahasa Inggrisnya. Saya sendiri udah nggak ngerti itu artinya apa. Pusing saya. Ini gara-gara sakit sawan, jadi halu nih, merasa orang bule nih, mau pakai bahasa Inggris. Tapi yang jelas, Tuhan akan jaga kita setiap hari. Tuhan akan bersama, dan dia katakan dia tidak pernah tinggalkan sedetik pun. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia ada bersama kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan Deborah, dengan Pak Teguh. Dia ada bersama Pak Indah sekeluarga. Ibu Christine dan Pak Armstrong. Dia ada dengan Om David sekeluarga. Ada dengan Pak Marlon. Ada dengan Bu Lulu. Ada dengan Hendrikus Hendy yang ada dengan kita saat ini. Dia ada. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan kenapa kita harus mencari Tuhan? Dengan tahapan-tahapan tadi. Kita harus lepas dari kuasa dosa. Kita harus lepas sebagai hamba dosa, dan kita harus hidup menjaga keselamatan itu. Kita harus mengasihi sama kita. Kenapa kita harus cari itu semua? Karena saya mau katakan, ada sebuah firman Tuhan yang sangat indah, yang saya akan tutup sebagai alat ayat penutup saya. Karena kalau engkau sudah tahu masalah ini, engkau sudah memiliki iman, engkau lepas dari hamba dosa, engkau cari kebenaran, engkau mengasihi sesamamu, maka engkau akan mendapatkan sebuah anugerah yang sangat Tuhan berikan kepada kita. Kita buka dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 39 sampai dengan ayat 43. Saya akan bacakan dengan pelan-pelan. Lukas 18 ayat 39 sampai 43. Maka mereka yang berjalan di depan, temanya lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Hari ini kita diajarkan untuk kita berseru kepada Tuhan. Katakan, Yesus, kasihanilah aku. Engkau dalam kesakitan. Katakan, Yesus, kasihanilah aku. Engkau dalam masalah ekonomi. Katakan, Yesus, tolong aku. Ayat ke-40, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ayat ke-42, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah.
seluruh rakyat melihat itu. Seluruh rakyat melihat hal itu dan muji Allah. Dahsyat. Saya tidak tahu kebutuhan apa, tapi ketika saya mendengar kesaksian dari jemaat, ternyata kita butuh pertolongan zaman Tuhan saat ini. Tuhan katakan, jadilah sembuh sesuai dengan imanmu. Jadilah engkau mendapat kekuatan sesuai dengan imanmu. Dan dengan engkau dicelikan matamu, engkau akan melihat kebenaran itu ada di sekitar kita saat ini. Yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui pengorbanan Dia di kayu salib. Keselamatan itu tidak benar akan lepas dari tangan kita. Karena Tuhan memegang tangan kita dengan penuh kasih, anugerah, pertolongan dari Dia. Keselamatan itu tidak pernah akan Dia tarik dari kita. Selama kita haus akan Dia. Selama kita mencari kebenaran itu. Selama kita tinggal di dalam kebenaran itu. Dan selama tiap hari kita meminum firman Tuhan ini. Dan selama tiap hari kita melakukan doa dengan Dia. Berinteraksi dengan Dia. Jadi firman Tuhan mengatakan jelas, jadilah sembuh karena imanmu sudah menyembuhkanmu. Jadilah engkau bangkit dari masalahmu, dari problem hidupmu, karena imanmu tidak pernah aku ambil. Imannya kita yang kadang-kadang up and down, atau turun naik. Tapi kita tidak pernah Tuhan ambil anugerah itu. Anugerah itu adalah iman yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kita tahu Yesus mati buat kita, dan karena Dia mati, kita diselamatkan. Dan selama di dunia ini, Tuhan akan menjaga, memelihara kita. Firman Tuhan tidak saya panjang lebar, tapi saya akan menutup dengan cerita tadi. Di dalam Lukas 19, seorang chief tax collector, dia naik ke pohon, Sakius, dia mencari Tuhan, dia mau melihat, dia ingin melihat siapa Tuhan, dan ketika dia melihat Tuhan, dia menemukan sebuah keselamatan, dan akhirnya Tuhan bilang, hai Sakius, turun, don't turn from your tree, I will eat with you. Lupa lagi itu bahasa Inggrisnya apa gue tuh. Saya akan makan di rumahmu bersama dengan engkau. Saya kalau baca firman kemarin dan saya bandingkan dengan bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya, waduh itu sangat-sangat indah semua tuh kalimat-kalimat dia dalam Alkitab. Saya juga bingung deh, bisa begitu. Saya ya sampai keluar rumah kemarin takut karena kan lagi antibodi saya turun. Saya takut banget keluar rumah. Tapi puji Tuhan, Tuhan pulihkan saya. Dan bantu doa karena tanggal 25 nanti saya mau divaksin yang kedua kali. Mungkin pendeta Lee sudah 2 kali ya sama pendeta Lydia. Saya berdoa supaya jemaat semua sehat dan percaya bahwa Tuhan akan tolong kita semua melewati masa-masa ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, firman telah disampaikan. Dan melalui dari tempat ini Allah yang hamba sembah adalah Allah omnipresent dimanapun dia berada. Ada di rumah Pak Indra, ada di rumah Om David, ada di rumah Tante Eda, ada di rumah Pendeta Lidis dan Pendeta Lydia, ada di rumah Pak Armstrong, ada di rumah Henry, ada di rumah Pak Bululu, dan ada di rumah Yosua dan Revi. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk Pak Indra sekeluarga. Engkau jamah dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat Ibu Vera juga. Engkau jaga dia. Hamba berdoa untuk keluarga Ibu Novi. Engkau sembuhkan anak-anaknya. Hamba berdoa buat kita semua. Darah anak domba Paskah dan darah yang telah menjaga bangsa Israel
ketika anak sulung diambil, akan menjaga kita semua, melindungi kita, menjaga kita, dan memberikan kita hikmat untuk menjaga kesehatan kita, dan memberikan kita hikmat untuk takut tidak menjaga protokol kesehatan. Hamba berdoa untuk semua jemaat yang juga akan mendengarkan rekaman ini. Di dalam nama Yesus, Engkau jaga mereka semua. Dan dalam nama Yesus, kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Tabita. Kiranya melalui firman Tuhan yang telah diberitakan pada hari ini, kita semakin bersungguh-sungguh dalam menerima panggilan Tuhan, memenuhi panggilannya, meninggalkan apa yang sudah ada di belakang kita, dan setia kepada Tuhan, berseru-seru mengandalkan Tuhan. Sebagai respon dari firman Tuhan yang telah diberitakan pada hari ini, marilah kita bersama-sama semua orang percaya dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai bentuk dukungan kepada gereja kita, memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening Diaken Erik. Sebagai penghantar persembahan ini, marilah kita menyanyikan lagu Ku Bawa Korban Syukurku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saya mohon dengan kasih Diaken Lulu untuk memimpin dalam doa persembahan. Iya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang agung, kami bersyukur dan berterima kasih karena pertolongan-Mu, karena berkat dan anugerah-Mu, kasih-Mu, kami boleh ada lagi sampai saat ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berbagi kesaksian iman kami, dan di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kami semua teristimewa. Gembala kami, Pak Pendeta Hizkia, terima kasih banyak Bapak. Oleh pertolongan-Mu, Engkau boleh memulihkan hamba-Mu. Dalam proses pemulihan selanjutnya, kami serahkan Tuhan memberkati dan menolong hamba-Mu,
dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, aktivitas setiap hari Tuhan memberkati, supaya kesehatannya semakin dipulihkan, dan biarlah lewat pelayanan hamba-Mu, lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kami semua diberkati, bahkan hamba-Mu juga semakin diberkati luar biasa, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapak, kami semua dengan sukacita, dengan setiap berkat, setiap pekerjaan, bisnis, apapun yang kami lakukan, Tuhan boleh memberkati kami luar biasa. Kami mau memberikan persembahan kami sepanjang minggu ini, melalui rekening Diaken Erik. Tuhan Yesus tolong, biarlah apapun yang kami berikan, ajar kami supaya kami tahu berterima kasih, karena begitu banyak berkat yang kami alami dalam hidup kami. Kami belajar untuk bisa memberi dari kekurangan kami, karena Tuhan begitu baik atas hidup kami. Terima kasih banyak, biar melalui persembahan ini, Tuhan mau menguduskannya sebagai persembahan yang hidup, berbau harum dan berkenan kepadamu, dan memberkati kami semua dengan setiap pekerjaan, aktivitas, bisnis, apapun yang kami lakukan. Semakin kami diberkati untuk memberkati banyak orang. Memberkati mungkin yang belum memberi, Tuhan ajarkan kami juga terus bahwa hidup kami, itulah persembahan yang luar biasa, yang agung, yang mulia, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak untuk Diaken Erik juga Ibu Eda yang mengelola, yang mengatur untuk persembahan ini, untuk kegiatan operasional setiap minggu, operasional GKS Given. Tuhan memberkati dan menolong setiap kami, biarlah Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus korban yang agung, biarlah Engkau menerima persembahan kami, teristimewa persembahan hidup kami, sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Tabita. Waktu akan terus berjalan, suka dan duka terus datang silih berganti. Namun, satu hal yang kita percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan keyakinan akan kesetiaan Tuhan dengan lagu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Bapa, Sang Pemilik kehidupan. Di ujung ibadah kami pada hari ini, kami telah memuji, memuliakan Engkau. Kami telah memberikan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semua ibadah kami pada hari ini boleh berkenan kepadamu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami Bapa datang membawa pergumulan kami lewat syafaat kami pada hari ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Karena bukan hanya kami memuji Engkau, bersaksi, tetapi kami juga sudah dikuatkan lagi oleh satu kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Biarlah firman yang datang kepada kami hari ini boleh terus membuat kami kuat, teguh, sekalipun kami mengalami situasi dan kondisi yang terkadang membuat kami tidak mampu untuk melangkah Tuhan. Biarlah kami terus berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sepenuh hati kami, bersandar kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi bangsa kami saat ini yang betul-betul membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tapi kami hanya mau berharap kepada Engkau, kami hanya mau mencari Engkau sebagai satu-satunya penolong kami, sebagai satu-satunya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Hizkia, yang memberkati kami pada hari ini, boleh menjadi pegangan sepanjang kami melangkah 1 minggu ke depan, untuk terus berharap kepada Engkau Tuhan. Bapa di sorga, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Hizkia. Kami bersyukur hamba-Mu boleh kembali pulih dari sakitnya Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh bersama lagi berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan terus memberkati gembala kami, Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Bahkan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala, Tuhan terus boleh memampukan beliau untuk mengiring dan membawa jemaat semakin dekat dengan Engkau. Apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi pekerjaan saat ini, biarlah Tuhan juga bercampur tangan di dalamnya, sehingga apapun yang dikerjakan oleh gembala kami saat ini, Tuhan, semua boleh berada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat kami saat ini Tuhan. Banyak di antara jemaat kami saat ini yang sedang sakit Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan boleh menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit saat ini. Saat ini kami berdoa untuk keluarga Pak Diaken Indra Tuhan. Engkau boleh menjamah, memberkati, bahkan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka rasakan saat ini Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan boleh terjadi atas keluarga Pak Indra. Begitu pula kami berdoa juga Tuhan, saat ini teringat buat keluarga Pak Yohanes juga Tuhan. Anak-anaknya yang terpapar COVID-19, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan juga boleh menyembuhkan, Tuhan juga boleh menolong, sehingga mereka juga boleh tetap kuat dan sehat. Mereka boleh tetap melewati masa-masa sulit ini dengan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan, untuk semua jemaat Tuhan yang saat ini juga yang masih dalam keadaan sehat, biarlah Tuhan ada kuasa, kasih Tuhan boleh menyertai jemaat-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh tetap kuat di dalam pimpinan-Mu. Apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu saat ini, pergumulan untuk usaha mereka, untuk terus maju, biarlah Tuhan boleh memberkati. Bahkan juga anak-anak mereka yang duduk dalam bangku studi, kami berdoa Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan semua jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, jemaat GKSI Given khususnya Tuhan. Engkau boleh menolong mereka, Engkau akan memberkati dan membela mereka dalam situasi apapun mereka saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber penolong bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan untuk orang tua kami yang ada di GKSI Given yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan boleh menguatkan mereka, menjaga, melindungi mereka setiap saat dalam masa tua mereka boleh bersukacita dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami pula mau berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati bangsa kami. Situasi saat ini tidak semakin lebih baik Tuhan, semakin memburuk Tuhan. Kami mau berdoa Bapa, belas kasihan-Mu kiranya Engkau anugerahkan bagi bangsa kami. Engkau boleh pulihkan bangsa ini Tuhan,
sebab hanya Engkaulah satu-satunya sang pengendali bumi ini. Karena itu apapun yang terjadi di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Engkau pimpin bangsa kami. Terlebih khusus juga untuk para pemimpin yang ada di dalamnya, mulai dari presiden sampai kepada RT RW sekalipun Tuhan. Biarlah mereka juga boleh diberikan hikmat kebijaksanaan, diberikan kemampuan apapun yang menjadi program-program mereka demi kemajuan kesehatan bangsa ini. Tuhan boleh memberkati, boleh menolong, menguatkan mereka. Kami percaya saat ini Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat mengendalikan wabah ini, virus ini Tuhan. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya sang pemilik langit dan bumi ini. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu sekali lagi boleh terjadi dan tercurah atas bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan seluruh pergumulan jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau boleh sembahkan telinga pengasihan-Mu. Mereka yang sakit saat ini, sekali lagi Tuhan, jamah Tuhan pulihkan. Dari anak-anak sampai kepada orang tua. Kiranya mereka boleh disembuhkan lewat bilur-bilur daripada Tuhan sendiri. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk program gereja kami. Apapun yang menjadi pergumulan gereja kami, apapun yang menjadi rencana gereja kami ke depannya, biarlah Tuhan boleh campur tangan di dalamnya. Sehingga gereja kami juga boleh tetap eksis, boleh tetap berdiri untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami terus mendukung dalam doa sinode di mana kami berada. Tuhan juga boleh memberkati pemimpin kami, pemimpin sinode kami Tuhan berkati. Bahkan pergumulan dan perencanaan pada bulan November melakukan sidang sinode, biarlah Tuhan juga boleh campur tangan di dalamnya dengan situasi yang ada. Kami hanya berharap dan bersandar kepada Engkau untuk rencana ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sepanjang 1 minggu ini, semua jemaat-Mu, kami semua akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Sebelum kami melangkah Tuhan, kami mau Tuhan mendahului hidup kami, sehingga kami semua boleh melewati minggu ini dalam keadaan sehat dan kuat. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada akhirnya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa sebelum keluar dari bibir mulut kami yang bercemaran dengan dosa, Tuhan terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi isi hati kami, kerinduan hati kami. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan yang akan mendengarkan segala seruan kami, dan biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi berkati gereja Given, berkati jemaat-Mu, pimpin jemaat-Mu, kekuatan kesehatan kiranya Tuhan terus anugerahkan bagi kami semua, baik itu keluarga kami, dimanapun mereka berada pada saat ini. Inilah doa kami, ucapan syukur kami Tuhan. Untuk hari ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Dan kami mau sempurnakan Tuhan, doa yang Kau ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat saya kembalikan kepada Tuhan. Saat ini kami bersatu hati dengan iman kami tertuju kepadamu. Kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan, dan kami berseru, kiranya belas kasih Allah turun atas bangsa ini Tuhan, bangsa Republik Indonesia. Engkau berikan kekuatan supaya terjadi pemulihan kesehatan dan ekonomi untuk bangsa ini. Dan sepanjang minggu berjalan ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, keluar masuk pintu rumahmu, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati. Kesehatan keluargamu akan dijaga oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sampai dia datang kali yang kedua, mengajak kita semua masuk di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.